Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera darilah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pertanyaan buah-buah ijuk yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian orang yang berpendapat, lihat dulu baru percaya. Artinya, mereka perlu melihat fakta dan bukti terlebih dahulu, barulah mereka percaya. Kepercayaan mereka ini didasarkan pada apa yang mereka lihat dan alami. Dalam hal-hal tertentu, pendapat seperti itu memang tepat. Seperti seorang atasan atau seorang pemimpin, sangat penting melihat etos kerja dan hasil karya bawahannya sebelum memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Sama juga seperti seorang dokter, perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan pasiennya sebelum memberikan pengobatan kepadanya. Dan juga seorang penyidik perlu melihat bukti-bukti dengan akurat sebelum menetapkan siapa sebenarnya yang menjadi tersangka. Tapi kita harus menyadari bahwa pandangan seperti itu tidak dapat diterapkan pada semua hal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ada banyak hal tidak dapat kita lihat, tetapi toh kita dapat mempercayai keberadaannya. Contohnya, jika kita tidak dapat melihat nyawa kita sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa nyawa kita tidak ada. Kita tidak dapat melihat otak kita, tetapi kita percaya bahwa kita punya otak. Mungkin kita belum pernah melihat atau berdiri di puncak Gunung Everest yang memiliki puncak yang tertinggi di dunia, tapi kita mempercayai kenyataannya seperti itu.
Dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang selalu minta bukti. Kalau tidak melihat fakta dengan kasat mata atau bukti yang masuk akal, mereka tidak mau percaya. Dalam firman Tuhan ini, Thomas adalah orang yang seperti itu. Ia tidak hadir pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada teman-temannya ketika mereka memberitahukan kepadanya bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Bagaimana respon Thomas? Bukannya percaya dan bersukacita, melainkan dia justru mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Mengapa ia mengatakan bahwa kalau ia belum melihat bekas paku pada tangan Yesus, belum menaruh jarinya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangannya pada lambungnya, sesekali ia tidak mau percaya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa alasan mengapa Thomas bersikap tidak percaya dan mengatakan seperti itu. Yang pertama, Thomas tidak memiliki pengharapan. Mengapa? Pengharapan Thomas telah hilang karena ketika melihat Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati, itulah dia tidak memiliki pengharapan. Sebelumnya kita ketahui, ia setia sekali mengikuti Yesus dan memiliki pengharapan kepada Yesus karena ia menganggap dan meyakini bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu, akan membebaskan Israel dari kungkungan musuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi ketika ia melihat suatu kenyataan bahwa Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, dan mati dengan cara yang tragis, saat itu juga Thomas melihat Yesus tidak berdaya menghadapi orang-orang yang menganiaya dirinya. Melihat kenyataan seperti itu, Thomas menjadi sedih, kecewa, dan putus asa. Ia tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena tidak ada pengharapan, ia pun tidak menyangka bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Yang kedua, Thomas tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas sendiri, bahwa ia akan disesahkan dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Seandainya Thomas memperhatikan dan mengamini firman Tuhan itu, tentu ia akan dengan mudah percaya pada berita kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sayangnya, Thomas tidak memegang perkataan Tuhan Yesus. Ia mengabaikan dan melupakan firman yang sudah Tuhan Yesus nyatakan. Dan yang ketiga, Thomas hanya berpusat pada dirinya sendiri, bukan pada Tuhan. Ia lebih mengandalkan mata dan tangannya dan tidak membuka telinga dan hatinya terhadap berita kebangkitan Yesus. Pengamatan dan pengalamannya sendirilah yang ia utamakan, bukan pada firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika teman-temannya memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit,
ia mengatakan bahwa kalau ia belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jarinya pada bekas luka paku itu, dan menaruh tangannya pada lambungnya, sesekali ia tidak akan percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bukankah pada saat ini banyak juga orang seperti Thomas, tidak punya pengharapan, mengabaikan firman Tuhan, dan hanya berpusat pada dirinya sendiri. Pengamatan dan pengalamannya sendirilah yang mereka utamakan, bukan pada firman Tuhan. Untuk dapat mempercayai, mereka memiliki bukti-bukti konkret dan harus ada tanda-tanda ajaib atau sebuah mujizat dan sebagainya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengabaikan, tidak membiarkan orang yang tidak percaya seperti Thomas. Seminggu kemudian, pengikut-pengikut Yesus ada lagi di tempat itu. Dan Thomas juga hadir di situ. Semua pintu terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Salam sejahtera bagimu." Kemudian secara khusus Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari peristiwa itu kita dapat melihat kepedulian Tuhan Yesus. Ia peduli pada seorang Thomas yang kurang percaya itu dan datang hanya untuk meneguhkan imannya. Demikian juga Tuhan Yesus mengerti atas kelemahan kita dan mau menguatkan dan mau menolong kita. Ia pun berkata kepada kita, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah Yesus menampakkan diri, Thomas barulah benar-benar percaya dan menyatakan pengakuan imannya yang begitu dalam, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya, Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Yang lebih menarik lagi dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidaklah penting apakah seorang melihatnya ataupun tidak, tetapi adalah yang sangat penting baginya untuk percaya. Sebab dengan percaya kepada Tuhan, itulah seseorang menerima keselamatan dan karunia-karunia dari Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Begitu juga dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu pandemi corona. Percayalah, pandemi corona itu akan berakhir. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat kita hidup dalam pengharapan, memegang teguh pada firman-Nya,
dan berpusat hanya kepada Allah, maka kita akan senantiasa percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Memang sekarang ini kita tidak melihat Yesus. Mungkin juga tidak melihat mujizat-mujizat seperti yang dicatat di dalam Injil-Injil tersebut. Tetapi seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak melihat Dia dengan mata kita, tetapi dalam iman kita, berhadapan muka dengan muka dengannya pada saat membaca firman Tuhan, kita dapat menyaksikan Ia benar-benar hidup. Apa yang dikatakannya dan apa yang dilakukannya, disitulah bahwa Dia benar-benar hidup dan Dia bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, iman kita pun diteguhkan, ditumbuhkan, dan disegarkan. Orang yang tidak melihat namun percaya kepadanya sungguh berbahagia. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan dalam pertanyaan buah-buah ijuk ini, apakah Anda termasuk orang berbahagia itu? Amin. Selamat Paskah, stay at home, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur apa yang telah Kau janjikan itu dan telah Kau nyatakan itu, dan hadir hanya untuk menyelamatkan kami. Dan telah Kau lakukan penebusan itu melalui kematian di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Disitulah kami diyakini, kami dikuatkan melalui firman-Mu ini. Kami tidak jadi ragu lagi, tetapi kami semakin percaya akan kuasa-Mu, akan karya-Mu, sebagaimana rancangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, orang yang penuh dosa ini, orang yang penuh banyak kelemahan-kelemahan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biarpun kami pada saat ini sedang menghadapi bencana, wabah yang melanda dunia ini, terlebih di tengah-tengah bangsa kami, sehingga kami tidak dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu. Kami tidak dapat berinteraksi dengan sesama kami. Kami hanya bisa diam di rumah. Tapi kami melihat itu semua, bahwa Engkau mengajarkan kami untuk merenungkan apa yang telah kami lakukan, dan mengajarkan kami untuk tetap bersyukur apa yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, bahwa kemenangan-Mu telah nyata melalui kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut itu. Dan kami pun juga percaya kami mampu menghadapi segala cobaan tantangan dalam hidup ini, terlebih yang kami hadapi wabah corona ini. Kami percaya Tuhan mau menguatkan kami, memantapkan kami, sehingga kami tetap setia kepada Engkau dan kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Allah Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.